Bro and sis, holy people yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi di Holynesia. Hari ini kita mau bahas satu hal yang sangat penting dalam perjalanan rohani kita. Heart posture, atau kondisi hati yang tepat agar kita siap menerima kasih karunia Tuhan. Guys, Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Kuasa. Ia ingin menganugerahkan berkat-Nya kepada kita. Tapi seringkali, kasih karunia itu gak datang karena hati kita belum siap. Ternyata, kita harus punya heart posture yang berkenan di mata Tuhan. Kondisi hati yang balance, bukan terlalu ke kiri atau ke kanan, tapi seimbang sempurna. Ini seperti pemain sirkus berjalan di atas tali tambang ya. Miring sedikit ke satu sisi, bisa hilang keseimbangan, sampai jatuh. Kita harus jaga keseimbangan terus-menerus, fokus ke tengah, sambil percaya penuh, lihat ke depan pada Tuhan Yesus yang memegang tali itu. Ada dua sisi ekstrim yang harus kita hindari. Pertama, ekstrim di mana kita terlalu yakin dan berkeras hati. Kita percaya Tuhan, tapi malah terlalu memaksa kehendak kita sendiri. Kita detail banget dalam doa. Tuhan, aku mau mobil warna silver tipe terbaru. Rumah ukuran 300 meter, 2 lantai, minimalis. Mau pasangan yang tajir, mirip aktor-aktris Korea, dan lain sebagainya. Ini jadi mirip praktek law of attraction yang serba spesifik ya bro. Jadi lebih percaya pada kemampuan manifestasi diri sendiri daripada kehendak Tuhan. Kita merasa tahu yang terbaik buat hidup kita, padahal belum tentu benar. Dan ini malah membatasi berkat Tuhan, karena Tuhan punya dan tahu rencana yang lebih besar. Kalau kita terlalu strict atau kaku, kita bisa tutup pintu buat jenis berkat lain yang Tuhan siapkan, yang berada di luar ekspektasi kita. Kutub ekstrim yang kedua, terlalu pasrah, tapi dengan porsi keraguan dan sinisme. Ini seperti kita bilang, ya biar ajalah, kalau Tuhan sayang sama aku, pasti Tuhan kasih kok. Ini bukan pasrah yang benar, tapi mencobai Tuhan. Seperti uji coba apakah Tuhan benar-benar peduli sama kita. Atau yang lebih parah, gak dikasih pun gak apa-apa, toh udah kelamaan nunggu, udah gak perlu lagi. Ini nada frustrasi, seperti anak kecil yang merajuk ke ibunya, minta dibujuk dengan bukti dulu baru percaya. Akhirnya, postur hati seperti ini sayangnya lagi siap-siap meninggalkan Tuhan kalau doa gak dikabulkan. Ini bukan heart posture yang sehat, tapi penuh ketidakpercayaan. Lalu, kondisi hati apa yang terbaik? Heart posture yang seimbang sempurna. Percaya penuh, tapi berserah total. Kita percaya 100% bahwa Tuhan, Sang Maha Pencipta dan Pengatur setiap detail alam semesta, sanggup wujudkan apapun yang kita mohon dalam doa, kalau waktunya sudah tepat menurut Dia. Dan kalau hal itu baik, tidak akan membawa musibah kelak. Kita sendiri kan gak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu. Dan Dia penuh belas kasih atau mercy. Bisa saja yang kita minta itu kelak mencelakakan kita atau orang lain. Jadi Tuhan tahan dulu, atau ganti dengan yang lebih baik. Heart posture yang baik itu juga berarti kita mengambil sikap tangan terbuka atau open hands, siap menerima apapun rencana Tuhan. Apapun ya brok, bisa aja hal-hal yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan, atau bahkan tidak sebaik yang kita harapkan. Kita bilang, Tuhan, aku buka tanganku lebar-lebar. Ambillah apa yang Kau mau. Berilah apa yang Kau tahu terbaik. Selain itu, kita akan menuruti dan membungkuk dalam-dalam kalau Tuhan bilang, tidak, belum saatnya anakku. Atau, itu bukan buat kamu ya, sorry. Respon kita bukan marah atau merajuk, tapi, baik Tuhan, aku mencoba mengerti dan menuruti, walau gak mudah pastinya. Kita tetap hormat, tetap percaya, dan tetap dekat dengannya. Ini seperti doa Yesus di Getsemani. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Percaya kuat tapi rendah hati. Keseimbangan ini gak instan, harus dilatih terus-menerus, lewat komunikasi intim dengan Tuhan. Jadi bro and sis, heart posture yang benar ini
akan buka pintu kasih karunia Tuhan lebih lebar. Jangan terseret ke ekstrim yang salah, karena itu malah tutup berkat. Mulai hari ini, periksa hati kamu. Sudah seimbangkah? Sudah open hands dan siap membungkuk belum? Share pengalamanmu di komen. Like kalau ini menyentuh hatimu. Subscribe dan nyalain lonceng, biar kita terus belajar firman bareng. Tuhan Yesus memberkati hati kamu hari ini. Sampai topik selanjutnya. Holynesia, let's grow in faith and shine bright in Christ. Amin.